Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferus Dandis, NIM 101011031031190 dari Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas I, dosen pengampu Ibu Iva Bisa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum kepailitan. Berdasarkan tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Istilah pailit juga ada dalam bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, namun dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah failliet yang mempunyai arti ganda, yaitu selain sebagai kata benda, juga sebagai kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata faillite yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan failure yang berarti gagal, dan dalam bahasa Latin disebut fallire. Dasar hukum kepailitan bukan tentang pengaturan hukum kepailitan, namun dasar dilakukan penyitaan terhadap harta benda kekayaan di debitur pailit. Di antaranya kepailitan diatur dalam Het Herziene Indonesische Reglement atau singkat HIR. Juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum dalam pasal 1131 dan 1132. Hukum kepailitan yang semula berlaku di Indonesia adalah Veilismen Verordening atau peraturan kepailitan yang termuat dalam Stadsblad tahun 1905 nomor 217, Junko Stadsblad tahun 1906 nomor 348. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, Indonesia telah memiliki perangkat hukum terbaru di bidang kepailitan, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau disingkat UUK PKPU, yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Pada KUA Perdata Buku 3 tentang Perikatan Bab 19 tentang piutang dengan hak mendahulukan bagian 1 tentang piutang dan hak didahulukan pada umumnya dimulai pada pasal 1131 dan 1132. Pasal 1131 KUA Perdata berbunyi, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Maksudnya adalah bahwa segala benda isi berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada, nanti kemudian hari itu bisa menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan ini adalah tanggung jawab debitur. Asas ini untuk melindungi kreditur supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan debitur. Lanjut pasal 1132 KUA Perdata berbunyi, barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur. Terhadapnya, hasil barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Pasal 1132 menyatakan alasan menentukan beberapa hal dalam hubungannya dengan utang piutang, yaitu yang pertama ada jaminan kebendaan berlaku bagi semua kreditur. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka kebendaan tersebut akan dijual. Yang ketiga, hasil perjanjian akan dibagikan kepada kreditur berdasarkan besar kecilnya piutang, asas keseimbangan atau pons gewich. Yang keempat, terdapat kreditur yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya dan dengan alasan-alasan yang sah, kreditur preferent dan kreditur separatis. Kedua pasal tersebut pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian jaminan kepastian kepada kreditor bahwa debitur berkomitmen untuk tetap memenuhi kewajibannya, dan komitmen tersebut dijamin dengan kekayaan debitor, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 KUH Perdata mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya. Tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya, asas Schuld dan Haftung. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata mengandung asas bahwa dengan demikian setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur lainnya.
Nah, ini ada kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2005 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ketentuan pasal 1 angka 1 UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berbunyi, kepailitan adalah cita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, ini ada asas kepailitan. Yang pertama, asas keseimbangan. Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di suatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata sebagai kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Nah, yang kedua itu ada asas kelangsungan usaha. Ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga ada asas keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, mencegah kewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperpedulikan kreditur lainnya. Yang terakhir ada asas integrasi, bahwa sistem hukum formil dan materialnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Selanjutnya ada syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Mengenai syarat-syarat pernyataan pailit, saat ini di Indonesia masih mengikuti hukum acara yang berlaku di pengadilan niaga dalam hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIRG atau RBG, kecuali untuk hal yang ditetapkan oleh UU KPKPU. Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Karena apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dikabulkan oleh pengadilan niaga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU. Syarat-syarat yang diajukan harus memiliki lebih dari suatu kreditur. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Debitur yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditur. Yang kedua, debitur tidak membayar lunas setidaknya satu utang kepada salah satu krediturnya. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Hubungan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dengan UU Nomor 37 Tahun 2004. Kedua aturan mengenai kepailitan ini sama-sama digunakan sebagai dasar hukum dilakukan penyitaan terhadap harta benda kekayaan debitur pailit. Apabila ditilik dari sejarah lahirnya, jelas bahwa KUH Perdata lebih dahulu lahir dibandingkan UU KPKPU. Pada KUH Perdata berisi pasal-pasal umum mengenai suatu perbuatan perdata termasuk utang piutang. Oleh sebab KUH Perdata berisi pasal-pasal umum mengenai utang piutang, KUH Perdata belum mengatur mengenai teknis lebih lanjut seperti proses beracara di pengadilan, ketentuan pidana, dan lain-lain. Pasal 131 yang menyebut benda milik debitur diatur lagi di UU KPKPU dengan berbagai ketentuan, misalnya pasal 59 tentang membebaskan benda yang menjadi agunan, pasal 61 tentang menahan harta debitur, pasal 62 tentang benda yang menjadi harta bersama karena ikatan perkawinan, pasal 101 bahwa benda harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit, pasal 167 tentang pengembalian benda karena perdamaian, pasal 185 ayat 1 tentang benda harus dijual dengan tata cara yang telah ditentukan, pasal 185 ayat 2 tentang harta yang tidak dapat dibereskan, pasal 189 ayat 5 tentang hasil penjualan benda tidak mencukupi pembayar piutang, pasal 191 tentang benda yang menjadi beban semua biaya kepailitan, pasal 199 tentang benda yang mempunyai hak istimewa tertentu, dan lain sebagainya.
Kesimpulan, akibat dari perjanjian tersebut lahir perikatan yang berupa hak dan kewajiban. Kewajiban debitur salah satunya mengembalikan uang yang dipinjamnya. Sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan, beberapa kasus debitur mengalami ketidakmampuan atau ketidakmauan membayar sehingga pelunasan kepada kreditur menjadi terhenti. Debitur yang tidak melakukan pembayaran tersebut bukan prestasi. Hubungan antara buku 3 KUH Perdata dengan UKPKPU adalah buku 3 KUH Perdata sebagai ketentuan umum dan UKPKPU sebagai ketentuan khusus. Selain itu bunyi pasal 131 dan 132 yang umum dijelaskan secara rinci di UKPKPU. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.